warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Frida Dwi Lestari dari kelas R4G dengan NPM 2019-015-00639, ingin membuat tugas akhir dari mata kuliah konseling format klasikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, hari ini saya dapat masuk ke kelas kalian, kelas 12 IPA 2. Senang sekali rasanya hari ini saya bisa mengajar dan memberikan informasi terkait ke kelas kalian. Nah, karena saya sebelumnya belum pernah masuk ke kelas kalian, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Frida Dwi Lestari. Nah, maksud dan tujuan saya masuk ke kelas ini, saya ingin memberikan salah satu layanan dari bimbingan dan konseling, yaitu layanan informasi. Nah, mengapa saya ingin memberikan layanan informasi ke kelas kalian? Karena saya ingin kalian tidak menjadi orang yang kekurangan informasi, disinformasi, dan hal-hal negatif lainnya. Nah, layanan informasi di sini memungkinkan kalian menyerap informasi yang saya berikan dalam rangka pengambilan keputusan ke depannya. Manfaat ketika kalian dapat mengetahui layanan informasi ini, kalian juga lebih bisa dalam mengambil keputusan ke depannya. Nah, di sini saya akan memberikan salah satu layanan informasi yang berjudul mengetahui bakat dan kemampuan yang dimiliki. Nah, ketika kita mengetahui manfaat dari manfaat dari ditahukannya atau kita mengetahui bakat dan kemampuan yang dimiliki adalah yang pertama, kita dapat mudah menentukan tujuan karir atau jurusan ke depannya karena kita sudah mempunyai plan-plan atau tujuan yang jelas ke depannya. Yang kedua, kita menjadi tahu akan potensi diri. Karena ketika kita tahu potensi diri kita ke depannya, kita akan lebih mudah dalam menggali. Kita akan lebih mudah dalam belajarnya karena akan lebih fokus. Yang ketiga, ada perencanaan masa depan. Dalam merencanakan, kita harus sudah tahu hal-hal apa yang akan kita jalankan, hal-hal apa yang akan kita peroleh. Yang terakhir adalah menjalankan komitmennya, menjalankan komitmen dalam jangka panjang. Nah, sebagai ilustrasi dan contoh, ada dua siswa bernama si A dan si B. Si A ini dia dari SMA, dari kelas 10, dia sangat suka oleh pelajaran fisika. Nah, dia suka nih pelajaran fisika. Dia setiap pelajaran fisika selalu mencatat, selalu mendapatkan nilai 100. Ketika guru bertanya selalu angkat tangan dan selalu menjawab. Intinya, ia sangat suka di bidang fisika. Dan di kelas 12 ini dia sudah tidak bingung mau masuk ke jurusan apa. Dia ingin sekali masuk teknik fisika. Dengan begitu, si A akan lebih mudah dalam menentukan jurusan ke depannya, dalam menggali potensi dirinya, dalam memilih pilihan-pilihan ke depannya karena lebih jelas dan lebih rinci dan lebih jelas dia mau masuk ke bidang apa. Lalu si B ini sangat menyukai seni rupa, desain, tapi dia bingung ke depannya dia mau ambil apa, dia mau ambil jurusan apa. Maka dari itu dia masih bingung nih,
Nah, dari dua ilustrasi ini kalian dapat membedakan mana yang sudah jelas ke depannya mau jadi apa, mau ambil jurusan apa, mau masuk pilihan apa, berbeda dengan si B. Si B masih bingung dalam menentukan pilihannya. Nah, yang ibu harapkan ketika ibu tadi sudah memberikan informasi dan akan informasi yang akan didapatkan nanti, diharapkan kalian semua dapat menjaga asas kerahasiaan dan diharapkan hanya kelas ini yang tahu karena kebutuhan tiap kelas pun berbeda. Lalu yang ibu harapkan setelah tadi sudah saya berikan informasi dan akan saya berikan informasi ke depannya, adanya asas kegiatan, yaitu dapat berubah, atau setelah adanya layan informasi ini kalian semua dapat lebih bisa memilih informasi yang sudah kalian dapatkan dan untuk bisa menjadi bahan pertimbangan ke depannya. Lalu sebelum saya lebih jauh dalam memberikan layanan informasi ke depannya, saya akan memberikan aturan dan tata cara dalam kelas ini. Yang pertama, Anda semua tidak boleh berisik dan menciptakan kebisingan seperti menggotok-gotok meja atau memukul-mukul meja, dan diharapkan kalian semua dapat mendengarkan penjelasan saya dengan baik, karena nantinya akan ada sesi tanya jawab atau ada hal yang ingin kalian tanyakan. Sebelum memasuk ke kegiatan inti, saya akan berikan tata caranya. Dari yang awal tadi ada salam, ada perkenalan, ada apa, saya jelaskan apa itu definisi layanan informasi, tujuannya, manfaatnya, ilustrasinya, serta gambaran-gambarannya terhadap seseorang yang dapat tahu apa jurusan ke depan dan tidak. Selanjutnya saya akan memberikan PowerPoint mengenai bakat dan tujuan, mengenai mengetahui bakat dan kemampuan yang dimiliki. Setelah itu saya akan memberikan cuplikan atau sebuah video dari channel 1%. Baik semuanya, sebelum kita memasuki kegiatan inti atau materi dari saya, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Doa menurut kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Oke, yang pertama, ada di slide pertama, cara mengetahui bakat dan kemampuan yang dimiliki. Nah, sebagai makhluk sosial, tentunya kita ingin sekali mengetahui bakat dan kemampuan yang dimiliki. Tapi, sebagian orang mungkin dengan mudah tahu apa bakatnya, apa pengetahuannya, atau apa kemampuannya. Tapi ada sebagian orang yang masih bingung. Sebenarnya dia condongnya kemana, sebenarnya dia kelebihannya kemana, sebenarnya dia pengennya apa, sebenarnya dia tujuannya apa, sebenarnya dia bakatnya apa. Nah, soalnya banyak juga yang pada saat usia dewasa masih bingung dia ingin jadi apa, bakatnya apa, dan kemampuannya apa. Sebenarnya apa yang dia miliki? Yang pertama, eksplorasi diri kamu lebih jauh. Kamu tidak bisa hanya berdiam untuk menemukan bakatmu sendiri. Yang namanya bakat harus ditemukan. Lalu bagaimana caranya? Sebagai langkah awal, kamu perlu melakukan banyak hal yang sebelumnya belum pernah kamu lakukan. Kamu bisa dengan cara eksplorasi diri atau eksplor diri lebih jauh. Seperti semisalnya, ambil satu kertas. Nah, di dalam satu kertas ini kamu list yang ingin kamu lakukan, yang membuat dirimu tertantang. Buat satu persatu listnya itu,
buat satu persatu list yang ingin kamu lakukan, yang kamu kira itu akan seru banget. Kamu list satu persatu yang membuatmu tertantang atau ingin melakukan hal itu, lalu kamu mencoba satu persatu mana yang membuat kamu nih merasa ini kecocokan saya, ini kemampuan saya. Tetapi ketika dari awal kalian sudah gagal atau tidak bisa, jangan menyerah, karena biasanya kegagalan di awal atau di awal kita mencoba itu sangatlah wajar. Yang kedua, ada temukan kegiatan yang membuatmu senang dan selalu ingin maksimal dalam melakukannya. Nah, bakat terpendammu hanya bisa diketahui ketika kamu sudah nyaman dalam melakukannya. Ketika kamu sudah nyaman, maka tidak ada rasa bosan dalam melakukan hal itu. Sebagai contoh, kegiatan melukis. Ada yang enggan melakukannya karena dirasa ribet atau malas atau hal yang membosankan, karena hanya melukis, hanya mewarnai. Tetapi ada yang sangat senang melakukannya karena memadu padankan warna, menuangkan imajinasi, atau mencegah stres, atau juga dapat lebih membuat hati tenang karena menuangkan imajinasi yang ada. Tetapi ada dua hal tadi. Ada orang yang sudah malas, ada orang yang tertantang melakukannya, ada orang yang senang melakukannya. Karena ketika melakukan sesuatu dengan nyaman dan tanpa tertekan, itu bisa jadi bakat kamu dan kesukaan kamu. Jika kamu melakukan sesuatu dengan terpaksa, bisa jadi itu bukan hal yang kamu sukai. Tetapi ketika kamu melakukan sesuatu hal atau kamu mencoba suatu hal, jangan terburu-buru karena tidak ada hasil yang instan dan tidak ada bakat yang ditemukan secara instan. Yang ketiga, kamu bisa mulai melakukan sesuatu yang mudah. Ketika kamu masih bingung apa bakatmu, apa kemampuanmu, kamu bisa melakukan sesuatu yang mudah terlebih dahulu, seperti bernyanyi, menulis, atau bercerita. Nah, bakat juga nggak melulu tentang sesuatu yang informal, bisa juga dari pelajaran yang kamu sukai atau pelajaran yang tinggi di bidang apa. Seperti atau contohnya kamu suka matematika atau kimia atau fisika yang bisa untuk jurusan kamu ke depannya. Jadi kamu juga harus jeli melihat di mana potensi kamu sebenarnya. Bisa jadi bakat kamu itu yang berhubungan dengan aktivitas kamu sehari-hari. Nah, proses menemukan bakat ini pun juga nggak bisa ditemukan dalam waktu yang singkat. Ya, memerlukan waktu, tidak ada yang instan. Karena itu, kamu juga nggak boleh terburu-buru nih melakukannya. Kayak nikmati proses yang ada. Jadi kamu pun bisa menikmati prosesnya dalam menemukan bakatmu yang selama ini terpendam ataupun kamu belum tahu. Misalnya, kamu membuat list untuk kegiatan baru kayak seperti panjat pinang, main skateboard, atau bersepeda. Kamu bisa memasukkan kegiatan aktivitas tersebut ke list-list yang kamu akan kerjakan. Dari kegiatan seperti panjat tebing, main skateboard, ataupun bersepeda, kamu bisa saja memasukkan list-list tersebut ke dalam hal yang kamu lakukan di minggunya. Seperti misalkan setiap minggu kamu memasukkan list-list ingin melakukan apa. Nah, ketika kamu merasa kamu tidak begitu cocok, jangan langsung menyudahi hal tersebut. Coba lakukan selama 2-3 bulan. Jika kamu merasa ini skill saya atau ini kemampuan saya di bidang olahraga, banyak juga jurusan di universitas-universitas yang ada bidang olahraga. Nah, ketika kamu
sudah mencoba 2-3 bulan tetapi kamu ngerasa bidang olahraga nggak cocok untukmu, maka kamu bisa melakukan hal lain atau mencari hal-hal yang kamu senangi lainnya. Yang kelima, coba tanyakan ke orang sekitar bagaimana hasil kerjamu selama ini. Kalau kamu juga masih bingung apa bakat atau kemampuanmu, kamu bisa juga menanyakan ke orang sekitar atau ke teman sekitar. Tapi bukan langsung bertanya, bakat saya apa, kemampuan saya apa, melainkan tanya bagaimana hasil kerja kamu selama ini, bagaimana pencapaian kamu selama ini. Kenapa? Karena bakat akan menghasilkan sesuatu pekerjaan yang maksimal dan terbaik di setiap saat. Kamu juga bisa menanyakan ke teman sekolahmu, ke teman sekelasmu, atau ke teman lesmu bagaimana hasil atau nilai kerja kamu selama ini. Teman kampus atau sekolah yang tahu nilai-nilaimu, atau kepada kerabat dekat yang menilai kinerjamu. Kalau ternyata kamu sudah melakukan sesuatu dengan maksimal namun dirasa kurang, bisa jadi kemampuanmu bukan di situ. Karena kemampuan akan hasil pekerjaan menjadi lebih maksimal walaupun kita mengerjakannya sedikit tidak maksimal. Yang keenam, ada tekuni kegiatan yang membuatmu nyaman saat ini. Kunci untuk bisa menemukan kemampuan dan bakat yang kamu miliki adalah ketekunan. Karena bakat itu seperti pisau yang diasah terus-menerus akan lebih tajam ke depannya. Kamu bisa belajar antara persaingan Cristiano Ronaldo dan Messi. Nah, keduanya memiliki skill sepak bola yang luar biasa. Tapi orang kerap memandang berbeda antara keduanya. Messi kerap disebut sebagai orang memiliki bakat bermain bola sejak lahir. Sehingga dirinya tak perlu berlatih. Sehingga dirinya nggak perlu belajar. Sehingga dirinya nggak perlu berlatih bola setiap hari. Nah, beda dengan Ronaldo, orang kerap menilai bahwa Ronaldo ini menemukan bakatnya dengan kerja keras. Ronaldo selalu menjadi pemain paling akhir meninggalkan lapangan ketika latihan selesai. Jadi, tekuni kegiatan yang membuatmu nyaman saat ini dan yang kamu sukai. Yang terakhir, ada ikuti tes minat dan bakat. Nah, ini adalah cara terakhir kalau kamu benar-benar bingung ataupun masih ragu sebenarnya bakat kamu apa. Nah, kamu bisa mengikuti tes minat dan bakat, atau bisa jadi pilihan instan kalau kamu nggak punya banyak waktu untuk melatih skill-skill yang ada. Tetapi tes minat bakat juga nggak 100% valid. Ada juga orang yang sudah mengikuti tes minat bakat dimanapun tetapi hasilnya kurang atau hasilnya tidak sesuai ada. Tapi yang pasti kalau sampai sekarang atau sampai ke depannya kamu juga belum menemukan bakatmu, jangan menyerah. Lakukan banyak hal yang kamu tekuni, pelajari banyak hal yang kamu sukai. Karena bisa jadi memang kamu perlu banyak waktu, bisa jadi kamu perlu banyak waktu lebih lama dari orang-orang pada umumnya. Dan ketika kamu sudah mengikuti tes minat bakat, ada hasil yang mendekati kamu, itu bisa kamu pikirkan lagi matang-matang ke depannya untuk kamu ambil. Nah, selanjutnya saya akan memberikan video atau cuplikan sedikit mengenai bagaimana mengetahui kelebihan kita. Ada sedikit video dari channel 1%. Disimak baik-baik ya. Dari pengalaman gue nge-mentoring banyak klien, gue cukup banyak menemukan masalah di mana orang-orang tuh fokus banget sama kelemahan yang dia punya. Sampai mereka nggak bisa mengenali dan menemukan sebenarnya kelebihan mereka itu apa. Nah, dan ini juga mungkin terjadi kepada lo.
Biasanya orang-orang seperti ini lebih fokus pada kekurangan dibandingkan kelebihan. Kalau misalnya ditanya kekurangannya apa, langsung bisa nyebutin. Banyak malah. Tapi pas diminta nyebutin kelebihan, biasanya orang-orang ini malah jadi bingung. Dan mikirnya lama banget. Sampai akhirnya balik lagi fokus ke kekurangannya. Nah, jadi karena terbiasa fokus sama kekurangan, akhirnya kita pun seringkali mengabaikan kelebihan kita. Bahkan mungkin kita nggak tahu kelebihan kita tuh apa gitu. Dampaknya kita jadi ngerasa sering banget salah ngambil keputusan. Ngerasa gak pede sama diri sendiri, dan sering ngerasa gak puas dengan usaha yang kita lakuin. Kalau misalnya sekarang lo ngerasa ada di posisi ini, maka lo lagi nonton video yang tepat. Kenapa? Karena di video ini gue bakalan ngebahas mengenai pengertian kelebihan, pentingnya mengetahui kelebihan diri kita sendiri, dan yang pasti, cara untuk mengetahui kelebihan diri kita. Lo tonton video ini sampai habis dan jangan lupa buat klik tombol like dan subscribe supaya lo gak ketinggalan video selanjutnya dari 1%. Pertama-tama, yang harus dibahas adalah si kelebihan ini. Banyak orang mengira bahwa kelebihan adalah bakat atau berasal dari bawaan lahir. Jadinya banyak orang yang ngerasa rendah diri. Ngerasa bahwa dirinya nggak bisa ngelakuin sesuatu karena nggak berbakat di sesuatu itu. Padahal, belum tentu. Karena gini, kelebihan itu bisa lo pelajari sendiri. Bahkan kita nggak perlu punya bakat sama sekali untuk punya banyak kelebihan. Nah, kelebihan itu apa? Kelebihan itu adalah ketika, satu, lo melakukan suatu hal dengan baik. Yang kedua, lo menikmati melakukan sesuatu itu tanpa paksaan. Dan yang ketiga, lo merasakan kepuasan tersendiri saat lo sedang melakukannya. Ketika tiga hal ini ada, maka ini bisa dibilang adalah kelebihan lo. Kelebihan ini bisa macam-macam, mulai dari kreativitas, keterbukaan sama pengalaman, berpikir kritis, kepemimpinan, rasa bersyukur, dan lain sebagainya. Nah, tapi terus gimana dong kalau misalnya kita ngerasa nggak punya tiga hal itu gitu? Well, tenang aja, karena kayak yang gue bilang barusan, tiga hal ini tuh bisa banget dilatih dengan cepat. Yang paling penting adalah lo yakin dulu bahwa lo bisa berubah. Lo yakin bahwa lo bisa berprogres. Jadi itu ya, yang perlu lo tekenin pertama-tama adalah mindset bahwa lo tuh bisa berubah gitu. Progresnya nanti nggak apa-apa pelan-pelan, tapi lo harus yakin dulu bahwa lo bisa berubah. At least 1% aja perubahan lo setiap harinya. Nah, kalau lo udah yakin, sekarang kita tinggal ngebahas gimana caranya supaya lo bisa menemukan kelebihan diri lo. Nah, gimana caranya? Ada beberapa cara yang bisa lo lakuin. Pertama, lo bisa melakukan refleksi diri. Refleksi diri ini adalah cara untuk mengenali diri lo sendiri. Penting untuk mengenal diri lo sendiri karena gini, kalau lo gak kenal sama diri lo sendiri, maka lo gak akan pernah tahu kelebihan atau kekurangan lo. Coba deh lo lihat ke belakang dan lihat keseharian lo saat ini. Lo lakuin analisis terhadap kebiasaan lo, apa yang suka lo lakuin, dan gimana tanggapan orang lain terhadap diri lo. Apa sih yang ngebuat lo disukai atau dipuji sama orang? Apa sih hal yang membuat lo bangga sama diri lo sendiri? Apa sih hal yang ngebuat lo ditegur gitu? Atau nggak disukai sama orang lain? Nah, ini perlu lo coba refleksiin. Supaya lo tahu kelebihan lo apa, kelemahan lo apa, kebiasaan lo yang udah baik itu apa, dan apa kebiasaan yang masih bisa lo kembangin lagi gitu. Biasanya juga gue suka melakukan ini ke klien gue pas lagi mentoring. Saat mentoring, biasanya gue akan minta klien gue untuk ngejawab pertanyaan-pertanyaan barusan, dan setelah mentoring mereka akan gue kasih worksheet supaya bisa merefleksikan hal-hal yang terjadi sehari-hari. Contohnya worksheet gratitude journal. Biasanya klien gue harus melakukan tugas berupa worksheet ini setiap hari selama 2 minggu. Tugas ini berguna supaya mereka bisa lebih peka terhadap diri mereka sendiri dan menganalisis hal-hal yang terjadi setiap harinya. Lo bisa lihat ya di videonya worksheetnya kayak gimana. Worksheet ini juga bisa ngebantu orang untuk mengapresiasi diri terhadap progres-progres kecil. Ini penting karena orang tuh kadang suka lupa gitu. Untuk punya kelebihan besar, kita kan perlu mulai dari langkah-langkah kecil gitu kan. Messi adalah pemain bola kelas dunia, tapi apakah saat dia latihan di Barca dia langsung jago gitu? Enggak kan? Dia pasti pertama-tama belajar teorinya dulu, gimana cara main bola gitu kan. Belajar peraturan main bola itu kayak gimana. Habis itu yang kedua, dia dilatih dulu tentang stamina dan ketahanan tubuh. Dia belajar caranya lari, cara biar tubuhnya fleksibel, dan lain sebagainya. Apakah udah jago? Ya tentu belum gitu. Habis latihan kekuatan tubuh, Messi juga harus belajar soal dribble. Habis dribbling, belajar cara ngoper. Habis ngoper, belajar cara nembak. Dan banyak lagi. Intinya, ingat bahwa perubahan besar kayak yang Messi lakukan ya. Achievement besar itu, kelebihan besar yang dia punya, itu butuh proses yang nggak sebentar. Makanya, penting buat lo untuk melatih refleksi diri ini setiap harinya. Supaya lo bisa tahu perubahan-perubahan kecil apa sih yang terjadi dalam diri lo. Dan supaya lo tahu apa aja perubahan kecil yang lo perlukan. Gitu ya. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua yang bisa lo lakuin adalah mencari pengalaman.
Ingat, semakin banyak pengalaman yang lo punya, semakin banyak hal yang lo lakukan, maka semakin cepat lo akan bisa menemukan kelebihan lo. Kelebihan bukanlah sesuatu yang akan lo temuin tiba-tiba tanpa lo ngapa-ngapain. Ingat, lo perlu bergerak dan melakukan berbagai hal. Lo pun perlu bekerja dengan orang lain supaya lo bisa nyadar di mana aja lo bekerja dengan baik, di mana aja lo bekerja dengan kurang baik gitu. Contohnya aja dalam dunia pekerjaan, lo gak akan tahu lo punya kelebihan untuk kerja di bidang apa kalau lo gak pernah mencoba untuk bekerja di berbagai bidang dulu. Atau kalau lo gak mencoba ikut organisasi yang berhubungan dulu. Jadi ingat untuk selalu lakukan hal-hal baru, ingat untuk keluar dari zona nyaman, ingat untuk selalu nyoba hal-hal baru kalau lo ngerasa lo belum menemukan kelebihan lo. Kalau selama ini lo misalnya pengen jadi YouTuber, ya udah lakuin aja gitu. Lo bikin 1 video per minggu dan upload. Kalau selama ini lo pengen jadi barista, ya udah beli equipmentnya, nggak apa-apa meski masih murah. Lo bisa bikin 1 kopi setiap hari di rumah. Intinya, lo perlu mencoba hal-hal baru supaya lo bisa menemukan kelebihan lo. Langkah ketiga, lo bisa minta dan nyari feedback dari orang lain. Misalnya, di pekerjaan atau di organisasi lo bisa nanya ke partner kerja atau ke atasan lo tentang gimana performa lo. Tanya juga ke mereka apa sih hal yang bagus dan hal yang kurang bagus dari performa lo. Dengan lo rutin meminta feedback, lo jadi bisa mengikuti perkembangan dari kelebihan lo. Ingat bahwa kelebihan itu bisa bertambah dan berkembang, dan pastinya dibentuk sedikit demi sedikit. Kayak yang udah gue bilang tadi. Feedback ini penting karena, gini, gak sedikit juga orang yang dari kecil sampai dewasa itu mereka gak dapat feedback yang mereka butuhin untuk perkembangan dirinya. Entah itu karena 1, kurang bergaul, 2, mungkin karena kurang pengalaman, atau 3, karena parenting yang kurang baik. Tapi meskipun semua itu terjadi gitu ya, hal-hal negatif itu terjadi, ini sebenarnya sesuatu yang bisa lo coba benerin dengan lo minta feedback rutin ke orang yang deket sama lo atau ke orang yang kerja bareng sama lo. Kalau misalnya lo kesulitan dalam meminta feedback ke orang, lo juga bisa minta feedback dan solusi atas masalah-masalah lo ke profesional. 1% sendiri punya layanan konsultasi yaitu mentoring dan konseling. Kalau lo ngerasa kesulitan dalam menemukan kelebihan diri lo, dan lo selalu ngerasa rendah diri, gue sih nyaranin banget lo untuk ikut mentoring. Mentoring adalah program konsultasi, bisa online maupun offline, one-on-one bersama mentor 1%, buat menaklukkan kecemasan lo, buat menaklukkan ketakutan lo, dan ngebantu lo untuk nyelesain masalah yang lo punya, supaya lo bisa menemukan tujuan hidup lo. Nah, bagaimana rasanya setelah kalian semua menonton video dari channel 1% tadi? Apakah kalian sedikit terbuka pikirannya untuk mengetahui apa bakat saya sebenarnya, apa kelebihan saya sebenarnya? Nah, selanjutnya saya akan membuka sesi pertanyaan. Apakah ada yang mau bertanya? Ya. Jadi pertanyaannya, bagaimanakah cara kita mengetahui bakat kita? Nah, caranya dari saya adalah lakukan hal-hal yang kamu sukai, lakukan hal-hal yang membuatmu tertantang dan kamu di situ juga nyaman melakukannya. Sebagai contoh tadi yang saya ilustrasikan, ada siswa bernama A. Dia sangat suka di bidang fisika. Dia suka pelajaran fisika, dia suka banget intinya. Tetapi dia nggak suka tuh pelajaran yang lainnya. Nah, berarti dia condong ke fisika. Nah, itu bisa jadi untuk jurusan kedepannya, untuk karir kedepannya. Nah, selesai sudah pembahasan mengenai layanan informasi yang saya berikan, definisi layanan informasi, manfaatnya, tujuannya, contohnya, ilustrasinya, dari mulai PowerPoint sampai dengan video. Akhirnya di penutupan ini saya memberikan sedikit review dari materi secara keseluruhan yang tadi sudah saya jelaskan ke kalian semuanya. Nah, secara garis besar itu layanan informasi itu memberikan hal-hal informasi yang sekiranya dapat diserap oleh murid-murid sekalian untuk menjadi bahan pertimbangan keputusan ke depannya. Nah, topik layanan saya tadi adalah cara mengetahui bakat dan kemampuanmu. Nah, yang pertama itu ada eksplorasi diri. Eksplorasi diri, apa hal-hal yang kamu sukai, di list-list, apa hal-hal yang menurutmu tertantang. Nah, yang kedua itu ada setelah eksplorasi diri, temukan kegiatan yang kamu senangi dan kamu rasa mudah.
Nah, sebagai contohnya itu ada melukis. Ketika kamu suka melukis, kamu bisa di bidang seni, kamu bisa masuk jurusan seni. Selanjutnya ada kamu bisa memulai dengan sesuatu yang mudah, karena bakat juga bisa jadi apa yang kamu lakukan sehari-hari, seperti skill olahraga ataupun skill lainnya. Yang keempat, itu ada coba tanyakan ke sekitarmu, ke orang sekitarmu, apa hasil kerja kamu selama ini, bagaimana hasil kerjamu selama ini. Nah, selanjutnya ada tekuni kegiatan yang membuatmu nyaman saat ini. Nah, yang terakhir ketika kamu sudah bingung apa bakatmu, apa kemampuanmu, atau apa kelebihanmu, kamu bisa langsung ikuti tes minat bakat. Tetapi tes minat bakat juga tidak 100% valid, tidak 100% benar, tidak 100% itu diri kamu. Harus dalam tes minat bakat juga ada kecondongan. Nah, jika kamu merasa condong, kamu bisa mengikuti hasil dari tes tersebut untuk karir atau jenjang kalian ke depannya. Nah, sudah banyak yang tadi saya sampaikan mengenai materi layanan informasi. Nah, yang saya harapkan materi-materi atau informasi-informasi yang saya berikan kepada kalian semua, kalian dapat menjaga kerahasiaannya dari kelas lain. Dan satu lagi yang saya harapkan, adanya asas kegiatan, yaitu setelah saya memberikan layanan informasi ke kalian, kalian dapat lebih berpikir, kalian dapat lebih memahami, kalian dapat lebih menalar bagaimana cara mencari bakatmu, bagaimana cara mengembangkan bakatmu atau kemampuanmu. Lalu akhirnya ada evaluasi. Nah, di evaluasi ini ibu berharapkan kalian dapat lebih bisa dalam memahami apa itu bakat, apa itu kemampuanmu gitu. Nah, yang terakhir saya akan melakukan penutupan dan doa. Nah, dalam tadi saya memberikan layanan informasi, dalam saya memberikan PowerPoint atau saya memberikan video, ada kalanya ada kekurangan dan banyak kekurangan. Tetapi yang saya harapkan semoga manfaatnya atau semoga manfaatnya juga dapat diterima oleh kalian semuanya. Nah, terakhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.